Awal yang penuh harapan. Retnowati duduk di ujung ranjang, menatap langit-langit kamar yang sempit di rumah orang tua suaminya. Di luar, suara langkah kaki ibu dan adik-adik suaminya yang riuh terdengar, seolah-olah dunia mereka bergerak tanpa memperdulikan keberadaannya. 3 bulan telah berlalu sejak ia memutuskan untuk pindah ke rumah keluarga Lutfi, berharap bisa membangun kehidupan baru di tengah keluarga besar. Namun, kenyataannya jauh berbeda dari apa yang ia bayangkan. Ia teringat saat pertama kali memasuki rumah ini, senyum tulus di wajah suaminya Lutfi yang tampak bahagia membawanya ke dalam rumah yang menurutnya begitu besar dan indah. "Kamu akan nyaman di sini, sayang. Ibu akan sangat menyayangimu," kata Lutfi saat itu, menatapnya penuh harapan. Harapan yang kini terasa hampa. Hari-hari pertama masih terasa ringan, bahkan menyenangkan. Retnowati mencoba menyelaraskan diri dengan rutinitas rumah tangga yang baru, berusaha membuat semuanya berjalan dengan baik, walau pada kenyataannya ia merasa seperti seorang pembantu di rumahnya sendiri. Setiap hari, ia terjaga lebih pagi dari yang lain, menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, dan memastikan semua pekerjaan rumah selesai sebelum tengah hari. Namun, meskipun ia bekerja keras, ia merasa seperti tak dihargai sama sekali. Lutfi, suaminya, lebih sering menghabiskan waktu di kantor. Ketika dia pulang, hanya sepenggal kata yang keluar dari bibirnya, "Capek deh." Lalu ia akan masuk ke kamar tidur mereka dan tertidur tanpa bicara lebih lanjut. Tidak ada pertanyaan tentang bagaimana hari Retnowati, tidak ada perhatian, hanya rutinitas yang terus berulang tanpa perubahan. Sementara itu, ibu dan adik-adik Lutfi tak pernah merasa cukup dengan apa yang sudah dilakukan Retnowati. Mereka selalu memberikan komentar sinis, tak jarang mengejeknya tanpa alasan yang jelas. "Ah, Retno, kamu harus lebih bisa mengurus rumah. Lihat, ibu sudah tua. Mana mungkin dia bisa terus-terusan mencuci piring dan memasak?" ujar ibu Lutfi suatu pagi, dengan nada yang tak mengandung empati sedikit pun. Retnowati hanya bisa menunduk, menahan perasaan yang semakin lama semakin menyesakkan. "Iya, Bu, saya akan coba lebih baik lagi," jawabnya dengan suara lembut, meskipun hatinya tergores oleh kata-kata itu. Namun yang paling menyakitkan adalah komentar Lutfi. Suaminya yang dulu begitu menyayanginya, kini terlihat lebih sering menyalahkan dirinya. "Kenapa sih? Kamu nggak bisa seperti ibu?" ujar Lutfi suatu malam setelah makan malam. "Bahkan ibu bisa masak lebih enak dari kamu. Kok kamu nggak bisa belajar sih?" Dia menatapnya dengan tatapan penuh kekecewaan, seolah-olah Retnowati adalah orang yang gagal total. Retnowati menundukkan wajah, berusaha menahan air matanya. Aku sudah mencoba, Mas," jawabnya dengan suara bergetar. "Aku sudah berusaha sebaik mungkin." Lutfi hanya mendengus, tak berkata apa-apa lagi. Ketika Retnowati menoleh ke arahnya, ia sudah kembali tenggelam dalam ponselnya, asyik dengan dunia yang tak pernah ia bagi bersama istrinya. Tak ada perhatian, tak ada pengertian, hanya ada kesepian yang semakin dalam. Hari demi hari berlalu, dan luka-luka kecil itu mulai menumpuk. Di pagi hari, ketika Retnowati mempersiapkan sarapan, ibu mertuanya akan dengan santai memerintahkannya. "Retno, jangan lupa cuci piringnya setelah makan. Jangan cuma diam di dapur." Seringkali, ibu mertuanya juga mengomentari cara Retnowati membersihkan rumah, menyebutnya tidak sempurna. Adik-adik Lutfi yang lebih muda juga tak segan-segan mengkritiknya. "Retno, masa kamu cuma bisa ngurusin rumah? Nggak ada kerjaan lain?" celetuk adik Lutfi yang bungsu sambil menyeringai. Retnowati menahan napas, berusaha mengendalikan emosi. Setiap kali ada ejekan seperti itu, hatinya semakin terluka, tetapi ia hanya bisa tersenyum paksakan. Aku tidak keberatan kok," jawabnya dengan suara pelan, meskipun setiap kata terasa seperti api yang membakar dadanya. Suatu sore, ketika Retnowati sedang merapikan ruang tamu, Lutfi pulang dengan wajah lelah. Ia melangkah masuk tanpa menyapa, langsung menuju kamar tidur. Tak ada sepatah kata untuk istrinya. Retnowati menatap punggungnya, hatinya semakin berat. Begitu banyak pengorbanan yang ia lakukan untuk keluarga ini, tetapi ia merasa tidak pernah dihargai. Ketika malam tiba, Lutfi akhirnya membuka pembicaraan. "Retno," katanya, nada suaranya terdengar acuh tak acuh.
Ibu bilang kalau kamu nggak bisa masak, nanti kita harus makan di luar terus deh. Retnowati terdiam, lidahnya terasa keluh. Ia sudah lelah berbicara, lelah berharap. Akhirnya, ia hanya mengangguk pelan. Iya mas, saya akan coba lebih baik. Lutfi tidak menyadari betapa dalam luka itu. Ia hanya duduk di samping tempat tidur, menatap ponselnya. Tak ada perhatian, tak ada kasih sayang. Malam itu, Retnowati terjaga lama. Hatinya dipenuhi kebingungan dan kesedihan yang mendalam. Ia teringat masa-masa bahagia sebelum menikah dengan Lutfi, ketika ia merasa dicintai dan dihargai. Namun, sekarang ia merasa seperti hanya menjadi bagian dari rutinitas rumah tangga yang tak ada habisnya, tanpa penghargaan, tanpa cinta. Tiba-tiba, ibu mertuanya membuka pintu kamar mereka tanpa mengetuk. Retno, ujarnya dengan suara tinggi, Mas Lutfi belum makan malam. Kalau kamu nggak bisa masak yang lebih enak, kamu harus cari cara supaya bisa lebih baik. Jangan cuma diam aja. Retnowati mengangguk pelan. Iya, Bu, saya akan masakkan untuknya. Ibu mertuanya keluar tanpa menunggu jawaban lebih lanjut, meninggalkan Retnowati yang merasa terjebak dalam siklus tanpa ujung. Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan dirinya. Namun, hatinya terasa kosong. Ia memandang wajah suaminya yang tidur di sampingnya, namun tak ada rasa cinta yang ia rasakan. Hanya ada kelelahan dan kesedihan yang membalut hatinya. Keharuan dan ketegangan. Pada bab ini, pembaca sudah mulai merasakan kesedihan yang mendalam dan ketegangan dalam rumah tangga Retnowati. Setiap kalimat, terutama percakapan antara Retnowati dan keluarganya, akan semakin menggugah emosi pembaca, membuat mereka membenci sikap egois keluarga suami, dan merasakan betapa kesendirian Retnowati dalam perjuangan hidupnya. Percakapan penuh ejekan dan ketidakpedulian ini menggambarkan ketidakadilan yang harus dihadapi oleh seorang wanita yang bijaksana, namun tak dihargai. Pagi itu, matahari sudah tinggi ketika Retnowati selesai mencuci tumpukan piring dan wajan yang kotor. Tangannya mulai kapalan, kulitnya kemerahan karena terkena air sabun setiap hari tanpa henti. Ia melirik jam dinding yang tergantung di dapur, pukul 10 pagi. Belum sempat ia duduk untuk mengistirahatkan tubuh, suara keras ibu mertuanya menggema dari ruang tamu. Retno, kenapa lantai ini masih berdebu? Apa kamu cuma tidur saja di kamar? Retnowati tergagap, segera meletakkan kain lap yang baru saja ia gunakan. Maaf, Bu. Saya tadi habis mencuci piring dan belum sempat mengepel. Alasan? Dari pagi sampai sekarang, apa saja yang kamu kerjakan? Kalau cuma mencuci piring saja sampai lama begitu, kapan kamu bisa jadi istri yang benar? Ejek ibu mertua sambil melipat tangan di dadanya. Lihat, dulu saya ini mengurus 5 anak sendirian tanpa pembantu. Tapi kamu, baru satu rumah, sudah kelabakan. Air mata menggenang di pelupuk mata Retnowati, tapi ia menahan diri. Saya akan bersihkan sekarang, Bu, ucapnya pelan, suaranya hampir tak terdengar. Namun, suara adik iparnya, Dina, menyusul dengan nada sinis. Ibu, jangan terlalu keras sama Retno. Kasihan, mungkin dia nggak biasa kerja keras. Lihat saja, hasil masakannya juga begitu-begitu aja kok. Retnowati menoleh ke arah Dina, tapi tak mampu berkata apa-apa. Lidahnya keluh, hatinya remuk. Ia hanya bisa menunduk, mengambil kain pel, dan mulai membersihkan lantai dengan tubuh gemetar. Setiap kalimat yang keluar dari mulut mereka seperti duri yang menusuk perlahan, meninggalkan luka yang tak terlihat. Lutfi yang tak peduli. Malam harinya, Lutfi pulang lebih awal dari biasanya. Retnowati sempat merasa sedikit lega, berharap suaminya mau mendengarkan kegelisahan hatinya. Setelah makan malam yang ia persiapkan dengan susah payah, Retnowati mencoba mengajak Lutfi berbicara di kamar mereka. Mas, aku mau bicara, ucap Retnowati pelan, suaranya bergetar. Apalagi Retno, jawab Lutfi tanpa menoleh, matanya masih terpaku pada layar ponselnya. Mas, aku capek. Aku sudah mencoba melakukan yang terbaik di sini, tapi rasanya aku selalu salah di mata keluargamu. Ibu, Dina, mereka sering. Lutfi memotong ucapannya dengan suara dingin. Kamu itu terlalu sensitif, Retno. Ibu sama Dina cuma kasih saran biar kamu lebih baik. Kalau kamu nggak bisa terima, ya salah kamu sendiri. Tapi Mas, Retnowati mencoba menahan air matanya. Aku merasa mereka tidak menghargai aku.
Bahkan aku merasa Mas juga tidak mendukung aku. Lutfi menatapnya dengan pandangan kosong. Retno, kalau kamu nggak betah di sini, bilang saja. Aku capek kerja seharian, pulang-pulang malah dengar keluhanmu. Aku ini suamimu, bukan babysitter yang harus selalu dengar curhatmu. Kalimat itu menghantam Retnowati seperti palu. Suaminya, satu-satunya orang yang seharusnya menjadi pelindungnya, kini terasa seperti orang asing. Malam yang menyakitkan. Beberapa hari kemudian, sebuah percakapan yang tak sengaja ia dengar membuat hati Retnowati hancur lebih dalam. Saat itu ia sedang menyapu lantai dekat ruang tamu ketika suara ibu mertuanya terdengar dari dalam kamar. Lutfi, saya ini heran. Kamu itu kok mau-maunya menikahi Retno? Perempuan kampung begitu, apa sih kelebihannya? Retnowati membeku. Napasnya tercekat dan ia tak bisa menggerakkan tubuhnya. Aku juga nggak tahu, Bu, jawab Lutfi, nada suaranya santai. Dulu kupikir dia beda, tapi sekarang, ya gitu-gitu aja. Kerjaannya cuma mengeluh, malah kadang bikin aku pusing. Ibu mertuanya tertawa kecil. Coba kamu dengar saran ibu dulu, cari istri yang sekufu sama kita. Bukan perempuan yang cuma bisa merepotkan begini. Kalau dia nggak bisa berubah, ya tinggalin saja. Masih banyak perempuan lain yang lebih pantas untuk kamu. Hati Retnowati seperti dihantam batu besar. Ia menggigit bibirnya, menahan tangis yang nyaris meledak. Lutfi, suaminya sendiri, menganggapnya seperti beban. Malam itu, ia duduk di ujung ranjang memandangi bayangan dirinya di cermin. Mata yang sembab, wajah yang lelah, tubuh yang semakin kurus. Ia nyaris tak mengenali dirinya sendiri. Air mata jatuh tanpa henti, membasahi pipinya. Munculnya rasa putus asa. Ketika pagi menjelang, Retnowati merasa seperti robot yang bergerak tanpa jiwa. Ia tetap bangun, tetap menjalankan tugas-tugas rumah tangga seperti biasa, tapi hatinya kosong. Ejekan dan kritik yang terus mengalir dari ibu mertua dan ipar-iparnya tak lagi ia dengarkan. Namun, sore itu, Dina memberikan pukulan terakhir yang membuat pertahanan Retnowati benar-benar runtuh. Kak Retno, kamu itu jangan terlalu merasa penting di rumah ini. Kalau bukan karena Mas Lutfi, kamu nggak akan diterima di sini. Jadi, jangan sok minta dihormati ya, ujar Dina dengan nada mengejek sambil tertawa puas. Retnowati hanya berdiri diam, memandangi Dina dengan mata berkaca-kaca. Kali ini ia tak bisa menahan diri lagi. Air matanya mengalir, tapi ia tak mengucapkan sepatah kata pun. Di dalam hatinya, Retnowati tahu bahwa ia tak bisa bertahan lebih lama lagi. Rumah ini, keluarga ini, bahkan pernikahannya. Semuanya terasa seperti penjara yang perlahan-lahan membunuhnya. Matahari belum sepenuhnya terbit ketika Retnowati bangun pagi itu. Tubuhnya terasa berat, tapi ia memaksakan diri untuk menyapu halaman depan sebelum orang-orang rumah mulai bangun. Hembusan angin pagi yang sejuk sedikit memberinya ketenangan, namun itu tak berlangsung lama. Saat Retnowati kembali masuk ke dalam rumah, ia mendengar suara ibu mertuanya dari dapur. Suara itu tidak terlalu keras, tapi cukup jelas untuk membuat hatinya bergetar. Heran saya, perempuan ini kerjanya lambat sekali, ujar ibu mertuanya sambil membuka lemari piring. Sudah bangun dari subuh, tapi lihat saja, dapur masih berantakan begini. Suara Kak Caca, kakak ipar Lutfi, menyusul dengan nada mengejek. Bu, wajar saja. Dia kan nggak biasa kerja keras. Lihat saja tangannya masih halus. Jangan-jangan dia cuma pura-pura sibuk. Retnowati berhenti di depan pintu dapur, tak berniat masuk. Ia tahu, percakapan ini bukan untuk didengar oleh telinganya, tapi hatinya tak mampu mengabaikannya. Kalau dia cuma mau hidup enak di rumah ini, ya seharusnya dia bantu lebih banyak, bukan malah jadi beban. Sudah Mas Lutfi yang banting tulang, dia di sini malah bikin repot. Caca terkekeh. Iya Bu, saya kadang kasihan sama Mas Lutfi. Istrinya itu, ya gimana ya? Nggak ada gunanya. Kritik ya. Siang harinya, suasana semakin tegang. Retnowati sedang mencuci baju di halaman belakang ketika ibu mertuanya datang dengan wajah masam. Retno, panggilnya dengan nada tinggi. Ya Bu, jawab Retnowati dengan hati-hati. Kamu ini bagaimana sih? Lantai ruang tamu kotor sekali. Kalau kamu memang malas, bilang saja. Nggak usah pura-pura sibuk di luar. Retnowati meletakkan ember yang sedang ia pegang. Maaf Bu,
Saya tadi mau membersihkan, tapi harus mencuci dulu. Ibu mertuanya menggeleng, wajahnya penuh ketidaksabaran. Alasan terus. Kamu itu memang gak becus jadi istri. Saya ini heran sama Lutfi, kok bisa-bisanya memilih kamu? Perempuan lain banyak yang lebih pandai mengurus rumah. Retnowati menunduk, tangan gemetar memeras kain lap yang belum sempat ia gunakan. Saya akan bersihkan sekarang, Bu, ujarnya lirih. Namun sebelum ia beranjak, suara Kak Caca terdengar dari arah pintu. Percuma, Bu. Saya sudah bilang dari awal, perempuan seperti ini gak akan tahan lama tinggal di sini. Baru beberapa bulan sudah kelihatan malasnya. Retnowati merasa tubuhnya gemetar. Setiap kata yang keluar dari mulut Kak Caca seperti jarum yang menusuk jiwanya. Kemarahan yang tertahan. Malam itu setelah selesai membereskan dapur, Retnowati duduk di sudut ruang makan, mencoba menenangkan pikirannya. Tapi suara-suara cemoohan itu terus terngiang di kepalanya. Malas, tidak berguna, jadi beban. Air mata mulai mengalir di pipinya. Ia ingin bicara, ingin membela dirinya, tapi kepada siapa? Lutfi sudah jelas tidak akan peduli. Keluarga mertuanya hanya melihatnya sebagai orang luar yang tak berhak membela diri. Pintu kamar terbuka dan Lutfi muncul dengan wajah kusut. Kenapa kamu duduk di situ? Masuk kamar, aku mau tidur, ujarnya dingin. Retnowati mencoba menahan emosinya. Mas, aku mau bicara sebentar. Besok saja, jawab Lutfi tanpa menoleh. Mas, tolong dengar. Aku sudah berusaha sekuat tenaga untuk menjalani semuanya di sini. Tapi aku... Suaranya mulai bergetar. Aku nggak sanggup kalau Mas terus diam saja, sementara keluargamu memperlakukanku seperti ini. Lutfi mendengus, kemudian menatap Retnowati dengan tajam. Retno, aku ini capek kerja seharian. Jangan tambah bebanku dengan keluhanmu. Kalau keluargaku bilang kamu malas, ya introspeksi diri saja. Jangan malah nyalahin mereka. Retnowati terdiam, tak mampu berkata apa-apa. Lutfi pergi meninggalkannya, sementara ia duduk di sana, memeluk dirinya sendiri. Puncak kesedihan. Keesokan harinya, Retnowati kembali mendengar percakapan yang membuat hatinya terluka. Kali ini, suara ibu mertuanya terdengar lebih keras, seolah sengaja ingin didengar. Perempuan itu memang gak punya malu ya. Sudah ditampung di rumah ini, masih juga banyak kurangnya. Kalau saya jadi dia, sudah lama saya pergi daripada bikin susah orang. Caca menimpali dengan nada penuh cemoohan. Iya, Bu. Tapi dia mana mungkin berani pergi. Dia kan cuma numpang hidup di sini. Retnowati yang sedang menyiram tanaman di halaman, merasa seluruh tubuhnya lemas. Rasanya seperti tidak ada lagi ruang untuk dirinya di rumah ini. Malam itu, ia duduk di tepi tempat tidur, memandang foto pernikahannya yang tergantung di dinding. Dalam foto itu, ia dan Lutfi tersenyum bahagia, seolah dunia ada di tangan mereka. Tapi kini, senyum itu terasa seperti kebohongan besar. Dengan suara yang hampir tak terdengar, ia berbisik kepada dirinya sendiri. Apakah ini yang disebut cinta, kalau aku hanya menjadi beban bagi semua orang? Malam itu, suasana di rumah terasa lebih mencekam daripada biasanya. Setelah seharian disindir dan dituduh tidak becus mengurus rumah, Retnowati hanya diam, menekan perasaan yang hampir pecah. Tapi semuanya berubah ketika ibu mertuanya masuk ke dapur, tempat Retnowati sedang mencuci piring. Kamu ini gimana sih? Masak nasi saja sampai gosong. Suara ibu mertua meledak, menggelegar seperti petir. Retnowati menoleh, wajahnya memerah karena marah dan lelah. Maaf, Bu, tadi saya sibuk membersihkan kamar Caca, jadi lupa. Lupa? Potong ibu mertua dengan nada tajam. Kamu itu kerjanya cuma bikin alasan. Kalau nggak sanggup tinggal di sini, bilang saja. Dari arah ruang tamu, suara Kak Caca menyusul. Aduh, Bu, saya sudah bilang dari awal. Dia ini nggak cocok jadi istri Mas Lutfi. Paling-paling cuma modal tampang. Gelas yang Retnowati pegang terlepas dari tangannya dan pecah di lantai. Tubuhnya bergetar hebat, dan ia tak bisa menahan emosi yang sudah terlalu lama ia pendam. Cukup, teriaknya, suaranya menggema di seluruh rumah. Pertengkaran yang tak terelakkan. Ibu mertua terbelalak mendengar Retnowati membentak untuk pertama kalinya. Apa kamu bilang? Tanyanya dengan suara tajam. Cukup, Bu. Retnowati melangkah maju, matanya berkaca-kaca, tapi penuh keberanian. Saya sudah cukup lama diam dan menerima semua perlakuan kalian.
Tapi malam ini, saya nggak bisa lagi. Saat itu juga Lutfi muncul dari kamar dengan wajah kesal. Apa-apaan ini ribut malam-malam? Retnowati menatap suaminya, dadanya naik turun karena emosi. Mas, dengar baik-baik, saya sudah cukup bersabar di rumah ini. Tapi apa hasilnya? Saya diperlakukan seperti pembantu, dihina, direndahkan. Dan Mas cuma diam seolah saya ini bukan istri Mas. Lutfi mengangkat tangan menyuruhnya diam. Retno, kamu ini bikin masalah terus. Ibu benar, kamu harusnya introspeksi diri. Introspeksi diri? Retnowati tertawa pahit, air mata mengalir deras di pipinya. Saya ini yang kerja dari pagi sampai malam, tapi masih juga dihina. Mas ini suami atau penonton? Lutfi mendengus, suaranya makin dingin. Kalau kamu nggak suka tinggal di sini, ya pergi saja. Nggak usah drama. Ucapan Lutfi itu seperti pisau yang menembus hati Retnowati. Pergi? Suaranya meninggi. Setelah semua yang saya lakukan untuk keluarga ini, Mas suruh saya pergi? Ibu mertua yang tidak tahan lagi ikut berteriak. Iya, pergi saja. Rumah ini bukan tempat buat perempuan yang nggak tahu diri. Retnowati memukul meja di depannya, membuat piring-piring di atasnya bergeser. Tidak tahu diri. Saya ini yang mencuci baju kalian, membersihkan rumah ini, masak untuk kalian, tapi tetap saja kalian bilang saya nggak tahu diri. Kak Caca, yang sejak tadi diam, tiba-tiba ikut menyiram bensin ke api. Dasar perempuan kampungan, nggak pantas jadi bagian keluarga ini. Retnowati memandang Caca dengan tatapan tajam. Kamu bicara soal kampungan? Lihat dirimu sendiri, Kak Caca. Nggak kerja, cuma tidur-tiduran, tapi sok mengatur hidup orang lain. Pertengkaran berubah semakin panas. Lutfi, yang merasa terpojok, membanting gelas di tangannya ke lantai. Retno, jangan kurang ajar sama keluargaku. Retnowati tak peduli lagi. Ia meraih panci yang ada di atas meja dan membantingnya ke lantai dengan keras. Kalau kalian mau perang, ayo kita perang. Saya sudah muak dengan semua ini. Momen keputusan, ketegangan mencapai puncaknya ketika ibu mertua menunjuk pintu. Keluar dari rumah ini sekarang juga. Retnowati berdiri tegak meski tubuhnya gemetar. Baik, katanya dengan suara tegas. Saya akan pergi, tapi dengar ini baik-baik. Saya bukan perempuan lemah yang bisa kalian injak-injak terus. Suatu hari nanti, kalian akan menyesal karena telah kehilangan saya. Tanpa menunggu jawaban, Retnowati berlari ke kamar, mengemasi barang-barangnya. Lutfi mengejarnya, mencoba menahan. Retno, kamu jangan emosian. Jangan pergi sekarang. Retnowati menatap Lutfi, air matanya masih mengalir. Kamu terlambat, Mas. Aku sudah memberi kesempatan berkali-kali, tapi kamu memilih diam. Sekarang, aku yang memilih pergi. Dengan langkah mantap, Retnowati meninggalkan rumah itu. Perabotan yang berserakan, kaca yang pecah, dan suara teriakan ibu mertua menjadi saksi malam yang penuh dengan kehancuran. Namun, bagi Retnowati, itu adalah malam di mana ia akhirnya membebaskan dirinya dari belenggu ketidakadilan. Retnowati berdiri di depan pintu rumah orang tuanya, membawa koper kecil yang isinya hanya pakaian dan beberapa barang pribadi. Angin malam menerpa wajahnya, seolah menyambut keputusannya yang sulit. Tangannya gemetar saat mengetuk pintu, dan suara ibunya terdengar dari dalam. Retno, suara lembut ibunya memecah keheningan ketika pintu terbuka. Masuklah, masuklah. Retnowati tersenyum kecil, tapi senyum itu penuh luka. Aku pulang, Bu, jawabnya. Suaranya serak, menemukan kedamaian yang pahit. Di dalam rumah yang sederhana itu, Retnowati merasa seperti kembali ke masa kecilnya, tempat di mana segalanya terasa aman. Ibunya menyiapkan teh hangat, sementara ayahnya duduk diam di sudut ruangan, memandang anak perempuannya dengan sorot mata penuh tanya. Ada apa dengan Lutfi? Tanya ibunya akhirnya, dengan nada hati-hati. Retnowati menatap cangkir teh di tangannya, mencoba menahan air mata yang menggenang. Aku sudah nggak sanggup, Bu. Di sana aku bukan dianggap istri, tapi pembantu. Aku dihina, diremehkan, bahkan oleh Lutfi sendiri. Dia diam saja, nggak pernah membela aku. Ibunya menghela napas panjang, lalu meraih tangan Retnowati. Kalau itu keputusanmu, kami mendukungmu, Nak. Tapi kamu yakin ini jalan yang terbaik? Retnowati mengangguk pelan.
Aku sudah mencoba bertahan, Bu. Tapi aku nggak mau kehilangan diriku sendiri demi orang-orang yang nggak pernah menghargai aku. Panggilan dan pesan yang tak terjawab. Di sisi lain, ponsel Retnowati terus berbunyi. Nama Lutfi berkedip-kedip di layar. Tapi Retnowati hanya menatapnya dengan dingin sebelum menekan tombol blokir. Pesan-pesan yang dikirim Lutfi pun penuh dengan nada memohon. Retno, kamu di mana? Pulanglah. Kita bicarakan ini baik-baik. Aku tahu aku salah, tapi jangan pergi begini. Aku nggak bisa tanpa kamu. Tolong, beri aku kesempatan. Retnowati membaca pesan-pesan itu sekilas sebelum menghapus semuanya. Terlambat, Mas, gumamnya pelan. Kamu sudah memilih keluargamu daripada aku. Sekarang giliran aku yang memilih diriku sendiri. Menyembunyikan luka di balik kebahagiaan palsu. Hari-hari di rumah orang tuanya terasa tenang, tapi Retnowati tahu bahwa ketenangan itu hanya di permukaan. Di dalam hatinya, ada luka yang tak bisa sembuh dengan cepat. Setiap malam, ia menangis diam-diam, merasakan perihnya pengkhianatan dan ketidakadilan yang ia terima selama bertahun-tahun. Namun, di depan orang tuanya, Retnowati berusaha tersenyum. "Aku baik-baik saja, Bu," katanya saat ibunya bertanya tentang keadaannya. "Aku malah merasa lebih bebas sekarang." Tapi di dalam hatinya ada bara dendam yang menyala. Retnowati bersumpah, ia tidak akan pernah membiarkan dirinya diinjak-injak lagi. Ia akan membuktikan bahwa dirinya mampu berdiri tanpa Lutfi atau keluarganya. Membangun rencana untuk masa depan. Sambil menata hidupnya kembali, Retnowati mulai merancang rencana untuk masa depannya. Ia membuka kembali laptop lamanya dan mulai mencari pekerjaan, sesuatu yang bisa memberinya penghasilan dan kebebasan. "Mulai sekarang aku harus hidup untuk diriku sendiri," katanya pada dirinya sendiri, suaranya penuh tekad. Meskipun setiap langkah yang ia ambil terasa berat, Retnowati tahu bahwa ia berada di jalan yang benar. Setiap malam, ketika ia merasa lemah, ia mengingat ejekan dan penghinaan yang pernah ia terima. Itu menjadi bahan bakar yang membuatnya semakin kuat. Panggilan terakhir dari Lutfi. Satu hari, nomor tak dikenal mencoba menelepon. Retnowati tahu itu Lutfi, tapi ia tidak berniat menjawab. Ia hanya menatap ponselnya dengan dingin sebelum mematikannya. "Maaf, Mas," gumamnya pelan, "tapi aku sudah selesai denganmu." Dalam keheningan malam, Retnowati berdiri di depan jendela, memandang keluar. Ia tahu bahwa perjalanannya masih panjang, tapi kali ini ia tidak lagi takut. Dengan setiap luka yang ia bawa, ia akan menjadi lebih kuat. Di balik senyumnya yang ia tunjukkan pada dunia, ada dendam yang membara. Siap ia jadikan energi untuk membuktikan bahwa dirinya mampu bertahan dan bangkit. Lutfi dan keluarganya mungkin berpikir bahwa mereka telah menghancurkannya, tapi Retnowati tahu bahwa ia akan kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Sejak kepergian Retnowati, rumah yang dulunya penuh dengan kritik dan perintah kini berubah menjadi kekacauan. Piring-piring kotor menumpuk di dapur, lantai yang biasa dipel berkilau kini berdebu, dan tumpukan cucian semakin tinggi. "Mana sih Retno? Dia pikir pergi begitu aja gampang?" gerutu Bu Mira sambil menghempaskan sendok ke meja makan. "Rumah ini jadi kayak kapal pecah. Lutfi, cari istrimu itu sekarang juga." Lutfi yang duduk dengan kepala tertunduk hanya menjawab pelan, "Dia nggak jawab telepon, Bu. Semua nomor saya dia blokir." "Dasar perempuan nggak tahu diri," sergah Kak Caca, adik perempuan Lutfi. "Udah dikasih tempat tinggal di sini, malah kabur kayak nggak punya tanggung jawab. Apa dia kira rumah ini hotel?" Kekosongan yang tak terisi. Ketika mereka mencoba menjalani hari tanpa Retnowati, kenyataan mulai menghantam mereka. Tak ada lagi sosok yang bangun subuh untuk memasak sarapan, mencuci pakaian, atau membersihkan rumah. "Aduh, kok baju saya belum disetrika sih?" keluh Kak Caca sambil mengacak-acak tumpukan cucian di ruang tamu. "Gimana mau kerja kalau kayak gini?" "Lah, emang kamu nggak bisa nyetrika sendiri?" sindir adik bungsunya Rino. "Biasanya juga kamu nyuruh Retno. Sekarang nggak ada Retno, gimana dong?" Bu Mira menghempaskan tubuhnya ke sofa, matanya melotot ke arah Lutfi. "Ini semua salahmu, Lutfi. Kenapa kamu nggak bisa ngatur istrimu itu? Harusnya dari awal dia diajarin, jangan kabur seenaknya."
Lutfi hanya diam, merasa terpojok oleh situasi. Ia tahu Retnowati pergi karena ulah mereka semua, tapi ia juga tidak berani melawan ibunya. Percakapan yang membuka luka lama. Sore itu, saat keluarga berkumpul di ruang tamu, Bu Mirah mengungkit kembali perasaan kesalnya. Sebenarnya, ya, kata Bu Mirah dengan nada tajam, Retno itu memang gak pernah cocok jadi istri anakku. Dari awal dia udah kelihatan gak bisa apa-apa. Kamu tuh, Lutfi, harus cari istri yang lebih bisa ngurus rumah. Nggak cuma jadi beban. Kak Caca menimpali. Iya, apalagi dia itu suka ngeluh. Masa cuci piring aja capek? Kan kita semua kerja juga, tapi nggak pernah ngeluh kan? Rino, yang jarang bicara, kali ini ikut angkat suara. Ya, tapi kalau kalian mikir, dia tuh manusia juga, Bu. Bukan robot. Selama ini dia yang ngeberesin semuanya. Sedangkan kita cuma nyuruh-nyuruh. Mungkin dia pergi karena udah capek dilakuin kayak pembantu. Perkataan Rino membuat suasana tegang. Bu Mirah menatapnya tajam. Kamu ini belain dia? Jangan lupa, dia itu cuma numpang di sini. Lutfi duduk termenung di kamarnya, ponselnya masih menggenggam nomor Retnowati yang telah diblokir. Pikirannya dipenuhi penyesalan. Bayangan wajah istrinya yang menangis, suara isakannya yang dulu ia abaikan. Semuanya kini menghantui. Kenapa aku nggak pernah membelanya? Gumamnya sendiri. Namun, di saat bersamaan, ia teringat betapa keras ibunya selalu menuntutnya untuk memilih antara keluarga dan istrinya. Ia terjebak di tengah, dan kini ia menyadari bahwa pilihannya telah menghancurkan segalanya. Mertua yang panik. Di ruang tamu, Bu Mirah terus memarahi Lutfi. Kalau dia nggak balik, siapa yang bakal ngurus rumah ini? Apa kamu mau bayar pembantu? Duit kita nggak ada lebih, Lutfi. Kak Caca menyahut dengan penuh kesal. Udah, Bu, dia pasti cuma pura-pura marah. Ntar juga balik sendiri. Orang kayak Retno nggak punya tempat lain selain di sini. Tapi gimana kalau dia beneran nggak mau balik? Tanya Rino membuat suasana makin tegang. Bu Mira menatap Lutfi tajam. Pokoknya kamu cari dia, bawa dia pulang. Kalau perlu paksa dia. Perempuan kayak dia itu nggak boleh dibiarkan merasa menang. Ketidakpuasan yang menggerogoti. Hari-hari berlalu, dan ketiadaan Retnowati semakin dirasakan. Lutfi terpaksa mencuci bajunya sendiri, sementara Kak Caca merapikan rumah dengan setengah hati. Kekesalan mereka berubah menjadi amarah. Ini semua gara-gara perempuan itu, seru Kak Caca suatu pagi. Coba kalau dia nggak pergi, kita nggak akan jadi begini. Apa dia pikir kita nggak bisa hidup tanpanya? Dasar egois. Tapi di balik amarah mereka, ada rasa frustrasi yang tak bisa disangkal. Mereka terbiasa menyuruh dan bergantung pada Retnowati, dan kini harus menghadapi kenyataan bahwa mereka tak sanggup mengurus semuanya sendiri. Retnowati yang makin kuat. Di sisi lain, Retnowati mulai membangun hidup baru. Ia menemukan pekerjaan sebagai asisten administrasi di sebuah perusahaan kecil dan perlahan-lahan mulai menikmati kebebasannya. Bu, aku nggak akan balik ke sana, katanya kepada ibunya suatu malam. Aku udah cukup menderita. Sekarang waktunya aku hidup untuk diriku sendiri. Meskipun hatinya masih terluka, Retnowati tahu bahwa keputusannya adalah langkah pertama menuju kebahagiaan yang sebenarnya. Keluarga Lutfi mungkin terus merongrong, tapi ia telah memutuskan untuk tidak lagi menjadi korban. Dan di balik setiap senyum yang ia tunjukkan, ada kekuatan baru yang lahir dari rasa sakitnya. Retnowati duduk termenung di ruang tamu rumah orang tuanya. Tangannya menggenggam sebuah amplop. Itu adalah laporan keuangan yang baru saja ia temukan saat beres-beres barang pribadinya. Matanya terus terpaku pada sebuah catatan kecil di dalamnya. Gaji Lutfi bulan ini digunakan untuk renovasi rumah. Air matanya mengalir deras. Selama ini, ia tidak pernah tahu bahwa gaji suaminya yang selalu dibilang pas-pasan justru dipakai untuk mendanai keinginan mertuanya. Renovasi rumah, beli furnitur baru, bahkan arisan keluarga besar semuanya ditanggung oleh Lutfi atas perintah ibunya. Jadi ini alasannya mereka nggak pernah menghargai aku, bisik Retnowati lirih. Dialog yang membongkar kebohongan. Pagi itu, Lutfi tiba-tiba datang ke rumah orang tua Retnowati. Wajahnya lusuh, tapi nadanya tetap penuh tuntutan.
Retno, kamu pulang aja. Semua ini bisa kita bicarakan baik-baik, kata Lutfi. Retnowati memandangnya tajam. Bicarakan apa? Supaya aku balik dan jadi pembantu buat keluargamu lagi? Loh, kok kamu ngomongnya gitu sih? Keluargaku itu baik sama kamu. Kalau ada masalah, ya wajar. Namanya juga hidup bareng, pasti ada gesekan, jawab Lutfi dengan nada defensif. Retnowati melemparkan amplop itu ke meja di depannya. Lihat ini Lutfi, renovasi rumah furnitur baru, arisan? Semua ini dari gajimu kan? Gaji yang katanya habis buat kebutuhan kita. Sementara aku tiap hari makan hati di rumah itu, kalian enak-enakan memperalat aku. Lutfi terdiam, wajahnya memucat. Itu kan permintaan ibu. Aku nggak punya pilihan, Retno. Kamu tahu kan aku nggak bisa nolak ibu? Konfrontasi dengan mertua. Beberapa hari kemudian, Retnowati menerima undangan dari Bu Mira untuk datang ke rumah. Katanya untuk meluruskan masalah. Awalnya Retnowati enggan, tetapi ia memutuskan untuk menghadapi mereka dan mengatakan kebenaran yang selama ini ia simpan sendiri. Retno, kamu sudah keterlaluan. Pergi dari rumah tanpa izin itu nggak sopan. Serang Bu Mira begitu Retnowati duduk. Betul Mbak Retno, Kak Caca menimpali. Kamu nggak mikir ya? Kita semua jadi kerepotan karena kamu pergi begitu saja. Kamu itu kan bagian dari keluarga ini. Masa nggak bisa ngerti keadaan? Retnowati tersenyum sinis. Bagian dari keluarga? Atau kalian maksud bagian dari pembantu gratisan? Kak Caca memutar bola matanya. Aduh, drama lagi deh. Ya, kalau kamu bantu-bantu, itu kan memang tugas istri. Nggak usah lebay. Tugas istri? Retnowati menatap tajam ke arah Caca. Tugas istri itu mendukung suami, membangun rumah tangga bersama, bukan jadi budak buat mertua dan ipar-iparnya. Aku ini manusia, bukan robot. Capek fisik, capek mental, tapi kan nggak pernah peduli. Rahasia yang membakar hati Rino, adik Lutfi yang selama ini jarang bicara, tiba-tiba angkat suara. Sebenarnya aku udah lama mau bilang, tapi nggak pernah punya keberanian. Semua mata tertuju padanya. Apa maksudmu, Rino? Tanya Retnowati. Rino menduk sejenak sebelum menjawab. Mbak Retno, aku nggak tahan lihat mereka memperlakukanmu seperti ini. Mereka memang sengaja bikin kamu kerja terus, karena ibu nggak mau bayar pembantu lagi. Semua tugas itu dialihkan ke kamu, biar hemat. Rino, kamu jangan asal ngomong. Potong Bu Mira, suaranya bergetar. Tapi itu benar, Bu. Balas Rino, kali ini suaranya tegas. Sejak Mbak Retno pindah ke sini, ibu selalu bilang, nggak usah cari pembantu, ada Retno. Bahkan Kak Caca juga sering bilang ke teman-temannya kalau kita beruntung punya Mbak Retno karena bisa ngurus rumah tanpa biaya. Kata-kata Rino membuat semua orang terdiam. Retnowati merasa dadanya sesak. Jadi selama ini aku cuma alat buat kalian? Suara Retnowati bergetar. Semua ini bukan karena kalian menerima aku sebagai keluarga, tapi karena aku bisa jadi pembantu gratis. Bu Mira mencoba membela diri. Retno, kamu jangan salah paham. Kita cuma ingin kamu jadi istri yang baik, membantu keluarga suami. Itu kan kewajibanmu. Kewajibanku? Retnowati berdiri, menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. Kewajibanku itu mendampingi suami, bukan mengurus hidup kalian semua. Kalian gak pernah menganggap aku keluarga, hanya memanfaatkan aku. Retnowati menutup bab baru. Dengan suara gemetar, Retnowati melanjutkan. Aku udah cukup. Mulai sekarang, aku nggak akan balik lagi ke rumah ini. Lutfi, aku minta cerai. Kak Caca langsung mencemooh. Halah, cuma ngomong doang. Kamu pikir Lutfi bakal mau cerai sama kamu? Jangan GR, Mbak. Kamu tuh nggak punya siapa-siapa, nggak punya uang. Setelah cerai, kamu mau hidup gimana? Retnowati tersenyum sinis. Lebih baik aku hidup susah daripada terus-terusan dihina di sini. Setidaknya aku bisa tidur nyenyak tanpa merasa seperti budak. Lutfi akhirnya bicara, suaranya lemah. Retno, jangan gitu. Kita masih bisa memperbaiki semuanya. Memperbaiki apa, Lutfi? Retnowati menatapnya penuh luka. Kamu nggak pernah membelaku. Bahkan sekarang kamu lebih memihak mereka. Aku udah selesai dengan semua ini. Tanpa menunggu jawaban, Retnowati mengambil tasnya dan melangkah keluar. Di balik pintu, ia berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, lalu berbisik pelan. Hidupku mulai dari sini. Di dalam rumah, suara Bu Mira dan Kak Caca masih terdengar penuh cemoohan. Tetapi kali ini Retnowati tak peduli lagi.
Ia telah memilih kebebasan dan tak akan pernah menoleh ke belakang. Suasana di rumah orang tua Retnowati masih tegang. Setelah kabar perpisahan tersebar, Lutfi tak tinggal diam. Ia terus mendatangi rumah Retnowati berharap bisa berbicara dengannya. Namun kali ini Retnowati sudah berubah. Ia tak lagi lemah dan pasrah. Suatu sore, Lutfi datang membawa ibunya dan Kak Caca. Mereka langsung masuk ke rumah tanpa mengetuk. Bu Mira seperti biasa memimpin percakapan dengan nada tinggi. Retno, kamu pikir kamu siapa sampai berani pergi dari rumah? Mau mempermalukan keluarga ya? Teriak Bu Mira sambil menunjuk wajah Retnowati. Retnowati menatap tajam ke arah ibu mertuanya. Saya pergi karena saya sudah tidak tahan. Jangan putarbalikkan fakta, Bu. Kalian yang memperlakukan saya seperti sampah. Jangan kurang ajar sama ibu mertuamu. Kak Caca menyela dengan nada melengking. Kamu itu cuma numpang hidup di keluarga kami. Kalau bukan karena Lutfi, kamu udah jadi apa sekarang? Dasar nggak tahu diri. Retnowati mendengus. Numpang hidup? Justru saya yang kerja dari pagi sampai malam untuk kalian. Semua pekerjaan rumah saya yang lakukan, tapi kalian nggak pernah menghargai. Bahkan gaji Lutfi pun kalian hamburkan tanpa pernah mikir saya. Jadi, siapa yang sebenarnya nggak tahu diri? Lutfi yang sejak tadi diam, akhirnya angkat suara. Retno, kamu jangan terus menyalahkan keluarga. Kita ini suami istri. Kalau ada masalah, kita bicarakan baik-baik. Jangan kayak anak kecil. Anak kecil? Retnowati menatap Lutfi dengan mata berkaca-kaca. Suaranya mulai meninggi. Kalau ada yang kekanak-kanakan di sini, itu kamu, Lutfi. Kamu nggak pernah jadi suami yang bertanggung jawab. Selalu sembunyi di balik ibumu setiap ada masalah. Apa kamu pernah sekali saja membela aku? Tidak kan? Sudah cukup, Retno, bentak Bu Mira. Kami sudah muak dengan sikapmu yang sok suci ini. Kalau nggak suka tinggal dengan kami, kenapa nggak dari dulu kamu bilang? Kamu pikir kamu istimewa? Ucapan itu seperti api yang menyulut bara di hati Retnowati. Ia tak lagi bisa menahan amarahnya. Iya, saya memang nggak suka tinggal dengan kalian. Tapi saya bertahan karena saya cinta sama Lutfi. Sayangnya saya salah. Kalian semua cuma memanfaatkan saya. Ibu, Kak Caca, bahkan Lutfi, kalian cuma tahu menuntut tanpa pernah peduli. Suara Retnowati yang keras membuat para tetangga mulai berdatangan. Orang-orang mulai berkerumun di luar rumah, penasaran dengan keributan yang terjadi. Tuh, lihat. Karena kamu, sekarang kita jadi bahan omongan satu RT. Teriak Kak Caca dengan wajah merah padam. Kalau malu, seharusnya kalian malu dengan kelakuan kalian sendiri. Retnowati membalas dengan tajam. Saya nggak peduli lagi apa kata orang. Kalau kalian pikir saya akan kembali dan hidup seperti dulu, kalian salah besar. Saya bukan budak kalian. Apa? Bu Mira berteriak histeris. Beraninya kamu ngomong begitu. Lutfi, ceraikan dia sekarang juga. Perempuan seperti ini nggak pantas jadi istrimu. Retnowati tersenyum dingin. Bu, saya justru yang minta Lutfi menceraikan saya. Saya nggak butuh keluarga seperti kalian. Saya sudah cukup menderita. Kalau Lutfi mau tetap jadi anak manja ibu, silakan. Tapi saya tidak akan menjadi bagian dari drama ini lagi. Lutfi mencoba mendekati Retnowati, suaranya memohon. Retno, tolong. Jangan buat keputusan yang gegabah. Kita masih bisa memperbaiki semuanya. Retnowati menatapnya dengan penuh luka. Memperbaiki apa, Lutfi? Kamu nggak pernah ada untuk saya. Bahkan sekarang pun, kamu lebih memihak mereka. Saya sudah selesai dengan semua ini. Kamu dan keluargamu bisa hidup bahagia tanpa saya. Ketegangan mencapai puncaknya saat Kak Caca yang tak bisa menahan diri lagi melemparkan gelas ke arah Retnowati. Retnowati menghindar dengan cepat, tapi gelas itu pecah di lantai, membuat semua orang tersentak. Kalau kamu pikir kamu bisa menang melawan keluarga kami, kamu salah besar. Teriak Kak Caca. Saya nggak butuh menang. Saya cuma butuh kebebasan. Jawab Retnowati dengan tenang. Retnowati kemudian mengambil tasnya dan berjalan keluar rumah, diikuti sorakan dan cemoohan dari keluarga Lutfi. Tetangga yang berkerumun hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala, terkejut dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Di jalan, Retnowati menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Air matanya mengalir, tapi kali ini bukan karena kesedihan. Itu adalah air mata kelegaan.
Dia tahu babak baru dalam hidupnya telah dimulai, babak di mana ia akhirnya bisa memilih kebahagiaannya sendiri tanpa bayang-bayang keluarga yang merendahkannya. Retnowati duduk termenung di ruang tamu rumah orang tuanya, memegang dokumen cerai yang sudah terisi lengkap. Ini adalah keputusan yang paling sulit dalam hidupnya, tapi juga yang paling benar. Dia tahu, meskipun banyak yang akan mencemooh dan mengkritik, ini adalah jalan terbaik untuk dirinya. Keputusan itu bukan datang begitu saja. Setelah berhari-hari penuh dengan pertengkaran, cacian, dan penyesalan, Retnowati akhirnya memutuskan untuk mengajukan cerai. Dia tidak ingin lagi hidup di bawah bayang-bayang keluarga suaminya yang penuh dengan ketidakadilan dan kebohongan. Sementara itu, Lutfi yang baru saja menerima surat cerai itu berdiri terpaku di depan rumah. Wajahnya nampak lelah dan bingung. Ia tak pernah menyangka bahwa pernikahannya dengan Retnowati akan berakhir seperti ini. Retno, kamu nggak bisa begini. Kita masih bisa cari jalan tengah. Jangan buat keputusan gegabah, kata Lutfi dengan suara serak, namun tetap ada ketegasan. Retnowati menatapnya tajam, matanya penuh kebencian yang sulit disembunyikan. Lutfi, sudah cukup. Kamu terlalu lama memilih untuk tidak peduli. Aku sudah cukup tersakiti. Aku nggak mau hidup di keluarga yang memperlakukan aku seperti ini. Pernikahan kita sudah hancur, dan kamu baru sadar sekarang? Lutfi terdiam, mulutnya terkatup rapat. Semua percakapan mereka, semua upayanya untuk memperbaiki keadaan terasa sia-sia. Tak ada yang bisa dia lakukan lagi. Sementara itu, kabar perceraian Retnowati mulai tersebar dengan cepat di kampung. Kabar itu bagaikan api dalam rumput kering, menyebar dari mulut ke mulut. Setiap orang memiliki pendapatnya masing-masing, dan semua itu dihantamkan ke arah Retnowati. Di warung kopi, para tetangga berkerumun, mengobrol dengan suara keras. Ada yang memuji keputusan Retnowati, ada pula yang mengecamnya. Ya ampun, Retno berani banget ya. Perceraian, kuat banget dia, kata Bu Rini sambil menyeruput kopi. Tapi ya, gimana lagi? Kalau hidup di keluarga begitu, apa yang bisa diharapkan? Namun ada juga yang tidak sepakat. Gila, kamu nggak tahu apa-apa. Istri harus sabar dong. Setiap rumah tangga pasti ada masalah. Dia itu nggak tahu berterima kasih sudah diberi suami yang baik, cecar Pak Agus, yang dikenal sebagai tetangga paling banyak bicara. Sekarang dia malah mau cerai. Dasar nggak tahu diri. Di luar, suara omongan ini semakin menggema. Bahkan beberapa ibu-ibu tetangga datang untuk melihat langsung situasi yang sedang terjadi. Mereka tak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan komentar. Katanya si Retno itu dulu baik-baik saja ya, bisa jadi gini kenapa? Tapi ya, siapa yang tahu di balik rumah tangga mereka? Pasti ada yang nggak beres, gumam Bu Ani sambil menggoyangkan kepala. Ah, yang sabar saja. Jangan-jangan si Lutfi juga ada salahnya. Tapi ya, harusnya lebih bijak dong. Apa iya cuma bisa diam aja? Kalau cuma nyerah gitu, ya udah, ujar Bu Siti, mencoba memberikan perspektif lain. Tetangga-tetangga lainnya berbicara sambil saling pandang, membicarakan pernikahan Retnowati dengan emosi yang tinggi, hingga beberapa di antaranya tidak segan-segan mengungkapkan penghinaan. Perceraian itu bukan jawaban. Siapa yang akan menghormati perempuan macam itu? Ada apa dengan dia? Pasti nggak sabaran gitu. Teriak Pak Yusuf dengan penuh penolakan. Namun, di sisi lain, ada juga yang memberikan dukungan. Retno sudah cukup lama tahan dengan keadaan itu. Semua orang juga tahu bagaimana mertuanya bersikap. Mungkin ini keputusan terbaik buat dia, kata Bu Leni dengan lembut. Di rumah, Retnowati hanya bisa mendengarkan perbincangan tetangga yang datang bergiliran. Beberapa wajah menunjukkan simpati, tapi tak sedikit pula yang menudingnya sebagai pengacau rumah tangga. Semua opini itu seperti batu yang dilemparkan mengenai tubuhnya tanpa ampun. Apakah aku salah? Retnowati bergumam pada dirinya sendiri, menatap dokumen cerainya yang masih berada di tangannya. Apakah aku memang harus menahan semua penderitaan ini demi pandangan orang lain? Tidak, aku cukup. Retnowati tahu meskipun semua mulut-mulut itu berisik, dia tidak akan pernah kembali. Keputusan cerai yang dia buat adalah untuk dirinya sendiri. Ia tidak akan terperangkap dalam penilaian orang lain, yang hanya melihat dari luar tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi.
Ini adalah keputusan terakhir, gumam Retnowati dalam hati, bertekad. Aku akan lebih baik tanpa mereka. Aku lebih kuat sekarang. Dengan tekad yang bulat, Retnowati akhirnya menandatangani surat cerai itu dan mengirimkannya kepada Lutfi. Ia tidak takut dengan semua perkataan buruk yang datang dari tetangga, karena ia tahu hanya dirinya yang bisa mengubah nasibnya. Perlahan, Retnowati menghadap masa depannya yang baru, tanpa beban, tanpa rasa takut. Setelah perceraian yang mengguncang semua orang di sekitar Retnowati, hidupnya perlahan mulai menemukan ritmenya sendiri. Hari-hari yang penuh kebebasan kini menghiasi setiap langkahnya. Tidak ada lagi suara kritikan dari keluarga Lutfi, tidak ada lagi beban yang menekan setiap kali ia melangkah. Retnowati mulai merasakan kedamaian yang lama hilang, seiring dengan setiap detik yang berlalu tanpa rasa takut atau cemas. Pagi itu, Retnowati duduk di teras rumah orang tuanya, menikmati secangkir teh hangat. Udara pagi yang sejuk terasa menenangkan, dan sinar matahari yang lembut menembus dedaunan, membuatnya merasa hidup kembali. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa tenang, bukan karena tidak ada masalah, tetapi karena ia merasa bebas dari semua belenggu yang sebelumnya mengikatnya. Kamu kelihatan lebih cantik, Retno. Senyum kamu sekarang berbeda, ujar Ibu Retnowati, yang duduk di sampingnya menatap dengan penuh kasih. Aku bangga padamu. Meskipun perjalanan ini penuh luka, tapi kamu berhasil melalui semuanya. Retnowati tersenyum tipis. Matanya yang sempat muram kini bersinar dengan keyakinan baru. Aku tidak tahu apakah aku bisa melalui semuanya tanpa kalian, Bu. Tapi aku merasa bebas sekarang. Bebas dari tekanan, bebas dari kritik, dan bebas untuk menjadi diri sendiri. Ibu Retnowati menggenggam tangan anaknya, mengisyaratkan betapa besar cinta dan dukungan yang selalu diberikan untuknya. Mereka berdua hening sejenak, menikmati kedamaian yang mereka dapatkan setelah sekian lama. Namun, di balik kedamaian itu, Retnowati tahu bahwa ada luka-luka yang masih tertinggal. Meskipun dirinya mulai merasa lebih kuat, ia tidak bisa sepenuhnya menghilangkan rasa sakit yang telah tertanam selama bertahun-tahun. Tapi hari ini, untuk pertama kalinya, ia tidak merasa terbebani oleh masa lalu. Kadang aku merasa seperti sedang menjalani hidup yang baru, kata Retnowati pelan. Dan meskipun hatiku pernah terluka, aku merasa aku sedang menulis bab baru dalam hidupku yang lebih baik. Langkah pertama Retnowati menuju kebebasan adalah berhenti mencari persetujuan dari orang lain, terutama keluarga suaminya yang dulu selalu menekan dan merendahkannya. Kini, setiap keputusan yang diambilnya datang dari dirinya sendiri, tanpa pengaruh atau campur tangan siapapun. Ia mulai bekerja kembali, membuka usaha kecil yang sudah lama ingin dia jalankan. Melalui usaha ini, Retnowati merasa lebih mandiri dan berdaya. Setiap hari, ia bangun dengan semangat baru, tahu bahwa ia sedang menciptakan kehidupan yang lebih baik untuk dirinya sendiri. Ini semua berkat kamu, Retno, kata kakaknya yang sering membantu mengawasi usaha kecil Retnowati. Kamu kuat sekali, gak ada yang bisa menjatuhkanmu lagi. Retnowati hanya tersenyum, meskipun ada sedikit rasa haru yang menggenang di matanya. Aku tidak akan pernah membiarkan siapapun mengendalikan hidupku lagi, jawabnya penuh keyakinan. Dalam perjalanan menuju kebebasan ini, Retnowati akhirnya belajar untuk lebih menghargai dirinya sendiri. Dia tahu bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang harus dicari dari luar, tetapi datang dari dalam. Ia mulai lebih mencintai diri sendiri, menerima setiap kekurangan dan kelebihannya, dan berdamai dengan segala luka yang pernah ada. Kehidupan yang dulu penuh dengan konflik dan pertentangan kini digantikan dengan kelegaan. Meskipun tidak semua hal berjalan sempurna, Retnowati merasa bahwa setiap langkah yang diambilnya adalah pilihan yang benar. Hari-hari berlalu dengan lebih ringan, dan meskipun kadang-kadang ada kenangan buruk yang datang kembali, Retnowati sudah belajar untuk melepaskannya. Ia tahu, masa lalu hanyalah bayang-bayang yang tidak perlu dihindari, tetapi diterima dan dihadapi. Aku tidak akan membiarkan apapun menghancurkan kebahagiaanku lagi, gumam Retnowati pada dirinya sendiri, dengan wajah penuh tekad dan harapan. Aku lebih kuat dari yang mereka kira.
Kebebasan ini adalah hadiah terbesar yang pernah Retnowati dapatkan. Hadiah yang datang dengan pengorbanan tetapi membawa kedamaian dan kekuatan yang tak ternilai. Kini, ia tahu bahwa tak ada lagi yang bisa menahan langkahnya. Setelah berbulan-bulan menjalani hidupnya tanpa Lutfi, Retnowati merasa seolah sedang berjalan di jalan yang gelap. Meskipun tampaknya ia sudah bangkit, luka dalam hatinya belum benar-benar sembuh. Perceraian itu meninggalkan bekas yang dalam, dan meskipun dia sudah berusaha menyembuhkan dirinya sendiri, amarah dan kekecewaan masih mengendap, siap meledak kapan saja. Kabar tentang pernikahan Lutfi dengan Rara, gadis muda yang selalu tampak sempurna dan manis, hanya semakin membakar api dendam di hatinya. Jadi sekarang, dia memilih Rara? Retnowati bergumam pelan pada dirinya sendiri, mata yang tajam memandangi cermin. Mencoba menunjukkan ekspresi tenang di luar, namun di dalamnya amarah menggelora. Dulu aku yang dicampakkan, dan sekarang dia menikah dengan gadis yang bahkan berbohong tentang segalanya. Setiap kata itu terasa seperti jarum yang menusuk hatinya, semakin dalam. Novia, sahabat setianya, duduk di sisi Retnowati. Mereka berdua sering bertemu setelah Retnowati memutuskan untuk kembali ke kehidupan normalnya. Namun kali ini sesuatu yang berbeda ada di mata Retnowati. Sesuatu yang gelap, yang penuh dengan niat balas dendam. Novia, yang selalu memahami perubahan-perubahan di hidup Retnowati, merasakan ada sesuatu yang mengganjal dalam hati sahabatnya. "Aku tahu kamu sedang marah, Retno," kata Novia pelan. Matanya menatap tajam sahabatnya. "Tapi, apa ini benar-benar yang kamu inginkan? Balas dendam?" Retnowati tidak segera menjawab. Matanya terfokus pada fotonya bersama Lutfi yang dulu. Kenangan manis itu kini terasa pahit. Bagaimana mungkin Lutfi yang dulu dia cintai bisa dengan mudahnya menggantikan dirinya dengan wanita yang tidak tahu apa-apa tentang siapa dirinya atau apa yang mereka hadapi bersama. Dia pantas mendapatkan apa yang dia buat. Suara Retnowati berat, penuh tekad. Mereka semua, Lutfi, Rara, keluarga suaminya, semuanya yang membuat hidupku hancur. Mereka harus merasakan apa yang telah mereka lakukan padaku. Novia menarik napas dalam-dalam, menyadari bahwa sahabatnya yang dulu lembut, kini berubah menjadi seseorang yang berbeda. Dendam itu telah merasuk ke dalam dirinya, dan kali ini Retnowati tidak berniat untuk menyerah pada luka-lukanya. "Kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan, Retno, tapi aku